Keempat nama kitab yang ada di dalam kitab Kristen, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semuanya adalah nama yang diatributkan. Beda dengan surat-surat yang dianggap sebagai surat dari Paulus, di mana kalau Paulus menulis surat, Paulus mengaku saya Paulus, Rasul Yesus. Tetapi dari 13 yang dianggap surat-surat yang ditulis oleh Paulus, ternyata menurut ahli-ahli perjanjian baru, hanya 7 yang dianggap benar-benar ditulis oleh Paulus. Sisanya ditulis oleh Paulin. Paulin bukan nama perempuan, Ustaz. Paulin adalah sekelompok orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Nah, ya, istilahnya disebut Paulin atau orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Mengenai khusus keempat gospel yang tadi disebut, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu sebenarnya adalah semuanya saduran. Saduran dari mana? Pertama yang ditulis adalah Markus, ditulis kira-kira tahun 65 sampai sebelum Bait Suci atau Haikal Sulaiman yang kedua dihancurkan oleh Jenderal Titus di tahun 70 Masehi. Kemudian 10 tahun kemudian penulis Matius dan penulis Lukas menyadur dari Markus. 90% yang ada di Matius berasal dari Markus, 50% yang ada di Lukas berasal dari Markus. Namun selain juga Markus, kitab Matius dan kitab Lukas juga mempunyai sumber sendiri yang disebut dengan M dan L, dan mereka juga berasal dari sumber yang disebut dengan Q. Q itu singkatan dari kata quell. Kata quell itu berasal dari bahasa Jerman yang artinya kisah-kisah yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun. Kalau dalam bahasa Indonesianya, kisah-kisah yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun itu disebut apa ya? Hah? Dongeng. Oh, dongeng. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian gospel yang keempat itu Yohanes. Penulis Yohanes diduga menulis gospelnya kira-kira antara tahun 90 sampai 95 Masehi. Keempat gospel ini itu masuk ke dalam Bible-nya orang Kristen karena dipilih-pilih oleh bapak-bapak gereja mulai dari tahun 325 Masehi. Diselesaikan proses yang disebut dengan kanonisasi. Jadi kanonisasi itu adalah proses memilih kitab-kitab yang sudah ada dimasukkan ke dalam gospel menurut pilihan pemuka-pemuka agamanya. Bedanya dengan Quran bukan dilakukan atau dikumpulkan dengan kanonisasi, tapi dengan kodifikasi. Kodifikasi adalah proses pengumpulan ayat-ayat Quran yang disimpan oleh sahabat-sahabat dan disetorkan kepada sebuah tim, ya, yang disebut dengan tim kodifikasi yang dipimpin oleh sahabat Said bin Sabit, di mana setiap sahabat yang setor ayat Quran, mereka harus mempunyai bukti yang sah, kemudian dibacakan dan mempunyai 2 orang saksi. Betul saja. Nah, ketika itu semuanya diterima oleh tim itu, barulah masuk ke dalam mushaf Quran.